Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Hajri Hayatul Mei, Prodi S1 Keperawatan 4A. Di sini saya akan memaparkan video tentang komunikasi antara pasien dan perawat dengan gangguan keputusasaan. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Mbak. Saya perawat Fatih. Saya yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang ya, Mbak. Yesus. Ini dengan Mbak siapa kalau boleh saya tahu? Saya Farawi Pastiwisus, biasa dipanggil Farah. Oh, Mbak Farah. Gimana Mbak Farah tadi malam tidurnya? Agak tidak nyenyak, sus. Agak tidak nyenyak. Terus udah makan belum? Udah tadi. Udah. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya hari ini sedang sedih, sus. Jangan seperti itu ya, Mbak. Kalau Mbak mau, kita bisa kok berbincang sebentar. Mbak mau berapa lama? Terserah, suster. Ya udah, 10 menit cukup. Cukup. Tempatnya mau di mana? Di sini atau di mana? Di sini aja lah, sus. Oh, di sini saja. Baiklah. Kita berbincang di sini ya, Mbak, selama 10 menit. Tujuannya agar kita sama-sama tahu apa permasalahannya dan cara memecahkan masalah itu gimana ya, Mbak? Iya. Coba Mbak sekarang cerita gimana perasaan Mbak ke saya. Kenapa Mbak ini merasa putus asa dan merasa sedih seperti ini? Pertama saya bergabung untuk bekerja, namun saya tidak diterimanya, sus. Ketambahan orang tua saya kena PHK, jadi saya merasa putus asa dan sedih, sus. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, perasaan Mbak seperti ini dialami sejak kapan ya, Mbak? Perasaan saya dialami ini sejak saya tidak diterima di tempat-tempat yang lain, sus. Seperti saya mendaftar kerja di sini tidak diterima, di situ tidak diterima. Terus orang tua saya kena PHK, jadinya saya merasa putus asa terus, sus, dan tidak mempunyai gairah untuk mendaftar lagi untuk bekerja. Baik Mbak, saya mengerti dengan perasaan Mbak yang saat ini. Kalau boleh saya simpulkan, Mbak ini merasa putus asa ya Mbak dengan apa yang Mbak alami. Terus Mbak tidak tahu gimana jalan keluarnya supaya Mbak tidak merasa putus asa dan sedih seperti ini ya Mbak. Dan harusnya Mbak itu jangan seperti ini, jangan larut dalam kesedihan. Bagaimana kalau saya ajarkan tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah Mbak? Yesus. Baik Mbak Farah, Mbak Farah bisa melakukan beberapa hal. Misalnya Mbak bisa bercerita dengan teman Mbak yang Mbak anggap percaya, dan kalau misal ada masalah itu jangan dipendam sendiri ya Mbak. Terus apakah sebelum Mbak seperti ini ada kebiasaan yang Mbak lakukan? Ada, sus. Sebelumnya saya sering melukis, dan akhir-akhir ini saya juga menjuarai lomba lukis di tingkat kabupaten, dan alhamdulillahnya saya juara 1, sus. Oh alhamdulillah ya Mbak. Dulu sebelum Mbak seperti ini Mbak hebat sekali, dan sekarang saya sudah membuat daftar. Ini nanti Mbak nulis di sini apa saja kebiasaan sebelum Mbak seperti ini ya Mbak. Ini kertasnya, silahkan ditulis. Kegiatan menulis ini bisa membantu untuk meningkatkan semangat Mbak, dan harapannya Mbak bisa seperti dulu lagi yang penuh semangat dan ceria ya Mbak. Apa Mbak mengerti? Ngerti. Ya, nanti Mbak tuliskan di sini apa saja yang Mbak dulu biasa dilakukan, dan meskipun Mbak tidak bisa melakukannya sekarang, setidaknya Mbak bisa mengajarkan apa yang Mbak bisa gitu ke orang lain supaya bisa membuktikan bahwa Mbak itu bisa, dan
itu bisa mendorong semangat Mbak juga. Sus. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang sebentar tadi? Saya agak sedikit lega sus, dan saya akan memikirkan ke depannya bagaimana, dan juga saya tidak akan seperti ini lagi memikirkan hal-hal yang tidak penting yang membuat saya menjadi bengong, menjadi stres. Nah, baik kalau begitu, apakah Mbak masih ingat apa yang saya barusan ajarkan kepada Mbak untuk menghilangkan rasa sedih dan rasa keputusasaan Mbak? Masih sus, saya masih ingat. Jadi saya harus terbuka kepada orang tua saya, juga sama sahabat-sahabat terdekat saya untuk menceritakan hal yang sedang saya alami. Oh, baiklah, ternyata Mbak sudah paham ya dengan apa yang saya ajarkan barusan. Mungkin pertemuan kali ini cukup ya Mbak. Apa besok Mbak mau bertemu dengan saya lagi terus mau berbincang seperti ini lagi? Besok bisa sus. Mau jam berapa Mbak? Jam siangan aja sus. Siang, sekitar jam 1 ya Mbak? Iya. Baiklah, berarti kita besok bertemu lagi jam 1 di sini atau di mana? Di sini saja sus. Baik, di sini berarti besok jam 1 saya kesini lagi untuk berbincang seperti tadi ya Mbak. Baiklah, hari ini saya cukupkan. Apabila ada yang salah saya mohon maaf ya Mbak. Semoga apa yang saya ajarkan bisa berpengaruh dengan Mbak dan Mbaknya lebih semangat lagi ya Mbak. Saya permisi dulu ya Mbak. Demikian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.